Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Ibu guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah, pada hari ini Ibu guru akan menjelaskan pelajaran agama kita, yaitu KD 3.8, pelajaran 18 yang berjudul Melestarikan Lingkungan Alam. Bagi anak-anak yang punya buku paket dapat dilihat di halaman 213. Kemudian yang punya jamrut juga dapat dilihat di halaman 114. Untuk mengawali penjelasan pelajaran agama pada hari ini, Ibu guru ingin menampilkan satu video yang berjudul Penyebab dan Akibat Terjadinya Kerusakan Alam. Silakan anak-anak semua lihat dan simak satu video yang akan Ibu guru tampilkan sebagai berikut. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik saudara sekalian, hari ini kita berkumpul di sini ini untuk sosialisasi penanggulangan bencana banjir. Ya, mungkin ada dari Bapak, Ibu atau adik-adik yang tahu kenapa bencana banjir bisa terjadi. Aku tahu, Kak. Kata Bu Guru, soalnya banyak orang-orang yang suka buang sampah sembarangan di sungai. 100 buat adik. Betul sekali. Salah satu penyebab terjadinya banjir karena banyak orang-orang membuang sampah di sungai. Yang akhirnya sampah menumpuk dan mengganggu kelancaran aliran air di sungai. Serta terjadinya pendangkalan, menyebabkan air sungai meluap. Apabila terjadi hujan selama 2 jam terus-menerus dengan tebal lebih dari 60 mm per jam pada alat pengukur curah hujan, maka potensial terjadi bencana banjir. Padi, bagaimana dengan pembalakan atau penebangan pohon secara liar yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab? Pembalakan liar atau penebangan pohon secara liar ini dapat mengakibatkan kemampuan tanah sebagai penangkap air akan hilang. Air hujan akan mengalir dengan cepat ke hulu sungai disertai dengan terbawanya lumpur. Aliran sedimen dasar sungai bergerak sangat cepat ke arah hilir. Akibatnya, daerah hilir permukaan air naik, sungai akan meluap, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk ikut menjaga keseimbangan lingkungan serta kebersihan sungai dan saluran drainase. Demikian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, penjelasan singkat saya tentang penanggulangan bencana banjir. Untuk sosialisasi bagaimana cara menanggulangi serta mensikapi bencana tanah longsor.
Yang pertama, menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng bagian atas pemukiman. Kedua, membuat drainase untuk pengatusan air hujan sehingga tanah tidak cepat jenuh. Ketiga, segera menutup retakan dengan tanah lempung agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. Empat, jangan menebang pepohonan di lereng agar tanah tidak longsor. Kelima, jangan mencetak sawah baru dan membuat kolam pada lereng bagian atas pemukiman. Keenam, jangan mendirikan bangunan atau pemukiman di daerah tebing yang terjal. Ketujuh, jangan melakukan penggalian di bawah tebing yang terjal. Kedelapan, segera mengungsi ke daerah yang aman. Kesembilan, laporkan segera kepada aparat desa atau kelurahan setempat jika terjadi bencana tanah longsor. Demikian penjelasan singkat saya. Mari kita jaga dan rawat bumi ini mulai dari hal kecil yang kita bisa. Nah, anak-anak, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa salah satu yang menyebabkan banjir dan tanah longsor adalah penebangan pohon secara liar, kemudian membuang sampah ke sungai atau di selokan. Akibatnya, jika terjadi hujan secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan terjadinya banjir, bahkan tanah longsor. Oleh karena itu, biasakan untuk menjaga keseimbangan lingkungan, serta buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak, Tuhan Allah menciptakan alam semesta beserta isinya dalam keadaan baik. Alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan hidup manusia. Tanpa alam semesta, manusia tidak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 30 dan bab 2 ayat 1 sampai 3 dapat kamu lihat di buku paket halaman 219 sampai 222. Dalam kitab Kejadian ini dikisahkan bagaimana Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuklah di dalamnya manusia. Dari semua ciptaan Tuhan, manusialah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan mulia. Karena manusia dibekali akal budi dan diciptakan pula menurut gambar dan rupa Allah. Manusia pertama yang Allah ciptakan bernama Adam dan Hawa. Selain diberi tugas untuk melahirkan manusia baru, manusia pertama juga diberi tugas untuk menguasai dunia beserta isinya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian di buku paket halaman 224, kamu bisa lihat dan nanti bisa baca sendiri di rumah. Di situ dikisahkan tentang seorang tokoh yang sangat peduli dan mencintai alam. Dialah yang bisa kita teladani. Tokoh tersebut bernama Santo Fransiskus dari Assisi. Ketaatannya kepada Tuhan dinyatakannya dalam cara hidup yang sederhana dan sangat peduli dengan alam dan isinya. Oleh karena itu, sebagai murid SD Gembala Baik 2, kamu juga harus mau terlibat dalam menjaga alam di sekitar rumahmu dan juga menjaga lingkungan sekolahmu, yaitu dengan cara tidak membuang sampah dengan
sembarangan. Nah anak-anak, untuk hari ini demikian penjelasan Ibu Guru. Semoga kalian mengerti apa yang telah Ibu Guru sampaikan dan jelaskan. Selamat belajar. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.